Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PIK akan mempresentasikan tentang sejarah pendidikan dan masalah yang berkembang. Kelompok kami terdiri dari saya, Muhammad Hafid Nasrullah, kedua Nurul Khatimah, ketiga Rafiq Setia Bekti, dan keempat Sally Pramuswari. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dapat berupa proses, cara, dan perbuatan mendidik. Perkembangan pendidikan masa klasik. Pendidikan adalah usaha manusia untuk kepentingan manusia. Jadi, pada saat manusia itu ada dan masih ada, pendidikan itu telah dan masih ada pula. Pada kenyataannya, dapat kita telaah bahwa praktek pendidikan dari zaman ke zaman mempunyai garis persamaan, yaitu 1. Pendidikan adalah bagian dari kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat universal. Yang ketiga, praktek pelaksanaan pendidikan memiliki segi-segi yang umum, sekaligus memiliki keunikan atau kekhasan yang berkaitan dengan pandangan hidup masing-masing. Perkembangan pendidikan masa klasik di Eropa. Yang pertama, Yunani. Yunani kuno terbagi menjadi dua, yaitu Sparta dan Athena. Keduanya merupakan polis atau negara kota, di mana Sparta dengan ahli negaranya yaitu Lycurgus, sedangkan Athena dengan ahli negaranya yaitu Solon. Keduanya memiliki perbedaan dalam dasar, tujuan, pelaksanaan pendidikan, dan pengajaran. Di Sparta, tujuannya adalah membentuk warga negara yang siap untuk membela negara atau membentuk tentara yang gagah berani. Pendidikan di Sparta diperuntukkan hanya bagi warga negara yang merdeka atau bukan budak. Sedangkan Athena adalah negara demokrasi. Tujuan pendidikan di Athena lebih membentuk warga negara dengan jalan pembentukan jasmani dan rohani yang harmonis atau selaras. Ciri pendidikannya adalah pendidikan diselenggarakan oleh keluarga dan sekolah. Dan di sini pendidikan diperuntukkan bagi seluruh warga negara atau lebih bebas. Selain Yunani, ada juga bangsa Romawi yang mempunyai beberapa zaman. Yang pertama, zaman Romawi Lama. Pendidikan pada zaman ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang setia dan berani. Kurang lebih seperti pendidikan Yunani di Sparta. Pendidikan pada zaman Romawi Lama merupakan pendidikan bangsawan, bukan pendidikan rakyat. Materi pelajarannya meliputi membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi, pendidikan jasmani dan kesusilaan menjadi prioritas. Yang kedua, zaman Romawi Baru atau Helenisme. Helenisme sendiri adalah aliran kebudayaan yang diciptakan oleh ahli-ahli filsafat Yunani atau yang dikenal dengan Helles. Sejak saat itu, bangsa Romawi mulai menyadari arti pentingnya ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka tujuan pendidikan mengalami perubahan. Yang awalnya dari membentuk manusia sehat, kuat untuk membela tanah air, menjadi membentuk manusia yang bijaksana dan berakal budi. Agama Kristen menandai suatu perubahan dengan membawa unsur-unsur baru. Di antaranya, tujuan hidup manusia tidak terletak di dunia fana seperti tujuan kebudayaan klasik Yunani dan Romawi, tetapi di alam baka kelak. Lalu, berbeda dengan kebudayaan klasik yang mengenai banyak dewa, agama Kristen hanya mengakui adanya satu Tuhan atau monoteisme. Dalam pandangan agama ini, pendidikan tidak hanya untuk golongan tertentu saja, melainkan untuk semua manusia atau untuk umum. Setelah dari Eropa, kita menuju ke benua Asia. Yang pertama, Mesir. Pendidikan di Mesir pada masa klasik. Mesir purba atau Mesir kuno telah mengenal peradaban yang tinggi. Tanahnya didiami oleh rakyat yang cerdas dan tahu akan harga diri.
Penduduknya terdiri dari beberapa golongan. Di sini terjadi pembagian kasta. Kasta yang paling berkuasa ialah kasta pendeta. Pada tahun 31 sebelum Masehi, Mesir menjadi suatu bagian dari negara Romawi. Pendidikan pada masa ini memiliki ciri-ciri. Sumber pengetahuan ialah kumpulan-kumpulan nyanyian pujian pada dewa-dewa. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan adalah kasta pendeta. Lalu, yang menyelenggarakan pendidikan adalah kasta pendeta. Hanya para pendeta dan prajurit yang dapat menikmati pendidikan. Tujuan pendidikan pada masa ini ialah bersifat susila keagamaan. Semua aktivitas manusia akhirnya bermaksud berbakti kepada dewa-dewa. Pelajaran yang diutamakan yaitu membaca, menulis, berhitung, bahasa, ilmu ukur tanah, ilmu alam, ilmu binatang, bergulat, bersenam, dan musik. Lalu India. Rakyat India terbagi menjadi 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Bagi orang India, ilmu adalah alat untuk mencari kesempurnaan mistik. Mistik sendiri ialah penyepian batin dari kenyataan dengan tujuan menunggal dengan Tuhan. Ciri pendidikan pada masa ini adalah pendidikan agama diutamakan. Dasar pendidikannya adalah kitab Veda. Kasta Brahmana menjadi penyelenggara pendidikan. Mereka yang menguasai hidup dan hanya kasta ini yang mempunyai pengetahuan. Tujuan pendidikannya ialah untuk mencapai kebahagiaan serta kesempurnaan mistik dengan ilmu pengetahuan sebagai alatnya. Di sini, pendidikan untuk kaum perempuan tidak diperhatikan, kecuali untuk calon-calon penarik kuil. Setelah India, kita menuju ke Cina. Kebudayaan Cina berkembang sendiri tanpa adanya pengaruh dari kebudayaan luar. Masuknya unsur-unsur kebudayaan asing tidak mengurangi keaslian kebudayaan Cina. Dengan begitu, pendidikan dan pengajarannya juga mempunyai ciri-ciri yang khas. Ciri-ciri pendidikan di Cina pada masa klasik diantaranya ialah pendidikan tidak dihubungkan dengan agama, tetapi dengan tradisi dan kehidupan praktis. Yang dihormati bukan pendeta, tetapi leluhurnya. Penyelenggara pendidikan adalah negara dan keluarga. Tujuan pendidikan di sini ialah mendidik kepala-kepala keluarga yang baik, pegawai yang rajin, suami yang setia, anak-anak yang patuh, pegawai-pegawai yang rajin, warga negara yang jujur dan rela berbakti, dan tentara yang gagah berani. Perkembangan pendidikan abad pertengahan. Perkembangan pendidikan abad pertengahan terbagi menjadi 3. Yang pertama, masa Renaissance. Renaissance merupakan reaksi terhadap sikap hidup abad pertengahan. Orang kembali mempelajari bahasa Latin dan Yunani serta filsafatnya. Ciri-ciri dari masa ini adalah manusia ingin bebas dari ikatan abad pertengahan dan berusaha mencari pedoman baru dalam kebebasan individu. Cita-cita menjadi pendeta mulai ditinggalkan, mengarah pada masa kejayaan Republik Romawi. Cita-cita tersebut mendorong dipelajarinya berbagai pengetahuan. Berbagai aliran muncul pada masa ini, seperti humanisme, reformasi, dan kontra-reformasi. Yang kedua, pendidikan pada masa realisme. Aliran realisme muncul dalam bidang pendidikan kurang lebih tahun 1600. Aliran ini bertujuan untuk meninggalkan cara-cara pembentukan secara klasik, mengarahkan perhatian kepada dunia nyata, kepada alam dan benda-benda sebenarnya. Muncullah ilmu-ilmu kealaman disebabkan karena manusia berambisi membongkar segala rahasia-rahasia alam. Manusia mulai mempergunakan pikirannya dengan lebih mendalam. Maka, muncullah penemuan-penemuan hebat seperti penemuan Kopernikus yang menyatakan bahwa dunia ini berputar mengelilingi matahari. Yang mana pendapat ini bertentangan dengan pendapat sebelumnya, yaitu Ptolemeus bahwa bumilah yang menjadi pusat alam semesta. Yang ketiga, pendidikan masa pencerahan atau Aufklärung.
Seluruh kegiatan manusia saat itu ditujukan kepada usaha mengadakan pencerahan terhadap abad kegelapan. Abad kegelapan adalah abad pertengahan yang roh zamannya dianggap berakhir setelah abad ke-18 tiba. Pada masa ini, manusia ingin bebas dari ikatan gereja dan tradisi. Hasilnya, gereja dan negara terpisah. Dalam pendidikan, dituntut agar negara yang harus menyelenggarakan pengajaran, terutama bagi rakyat umum, lepas sama sekali dari pengaruh gereja. Tuntutan ini barulah berhasil pada akhir abad ke-19. Perkembangan pendidikan di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa arus perubahan. Perubahan dalam bidang pendidikan, perdagangan, hingga pemerintahan. Kini di era globalisasi, tidak bisa dipungkiri bahwa seiring berkembangnya teknologi yang berbasis digital application, sistem interaksi sosial di masyarakat mulai tergerus. Perkembangan berbagai media pembelajaran ini seiring dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Dinamika teknologi kini mencapai akselerasi yang sangat luar biasa. Teknologi yang telah dipelajari beberapa tahun lalu telah tergantikan dengan teknologi yang baru masuk, termasuk pembelajaran yang bersifat konvensional. Model pembelajaran yang diberikan dalam teknologi untuk dunia pendidikan dirasa cukup efektif. Pendidikan jarak jauh atau distance learning antara guru dan murid yang berada tidak dalam satu tempat atau hubungan jarak jauh. Dan teknologi juga memberikan banyak pilihan pembelajaran lainnya yang dapat dinikmati khalayak umum dengan sangat mudah. Sekarang kita juga tengah merasakan kemudahan belajar hanya dengan mengakses aplikasi digital seperti e-jurnal, e-library, dan sebagainya. Salah satu model pembelajaran yang telah diterapkan oleh berbagai masyarakat adalah model e-learning. E-learning merupakan bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatannya teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia, sistem pendidikan konvensional masih banyak dilakukan dalam sivitas akademi, khususnya di daerah yang tergolong pedesaan. Karena ini, luar negeri seperti Prancis juga telah menggunakan layanan pendidikan online yang menjadi bukti pergeseran arah dunia pendidikan. Apalagi kini, zaman sekarang yang menuntut perubahan besar dalam dunia pendidikan, di mana pendidikan dijadikan patokan dalam sebuah bermasyarakat. Sehingga, pendidikan bermutulah yang mempunyai pengetahuan luas untuk mentransfer ilmu. Hubungan komunikasi jarak jauh yang hanya dihubungkan oleh media dan internet membuat komunikasi jarak dekat atau komunikasi langsung semakin jarang dilakukan, sehingga nilai sosial yang berlangsung dalam komunikasi tersebut semakin pudar. Remaja rentan saling berbicara secara langsung. Mereka memilih menggunakan media internet sebagai jalannya komunikasi. Jika hal ini semakin gencar dilakukan, lambat laun dunia maya dalam hal interaksi akan pudar. Permasalahan dalam pendidikan dan upaya penyelesaian masalah. 1. Tidak memiliki guru atau guru yang tidak terlatih. Guru merupakan salah satu faktor utama yang bisa membuat seorang anak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Masalah terjadi saat guru yang bertugas untuk mendidik anak-anak tidak terlatih dengan baik. Hal ini bisa menyebabkan anak-anak tidak bisa memiliki keterampilan dasar seperti matematika dan bahasa dengan baik. Ditambah lagi dengan masalah pendidikan baru, yaitu banyak negara atau daerah yang kekurangan tenaga pengajar. Kedua, tidak tersedianya ruang kelas yang memadai. Saat ini, banyak sekolah-sekolah yang memiliki ruang kelas yang tidak memadai. Maka, banyak juga siswa-siswa yang tidak memiliki kesempatan
untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nomor 3, dana pendidikan yang kurang. Banyak masyarakat miskin yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena masalah biaya yang tinggi. Di Indonesia saja contohnya, meskipun pemerintahan sudah menghilangkan biaya pendidikan sampai jenjang SMA, tapi masih aja ada dana informal yang harus dikeluarkan para murid. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah pemerintah hanya bisa meniadakan biaya pendidikan sampai tingkat SMA, sehingga banyak siswa tidak bisa mengenyam bangku pendidikan tinggi yang sebenarnya penting untuk didapatkan. 4. Kekurangan bahan belajar. Faktor selanjutnya yang perlu tersedia untuk mendukung proses belajar adalah bahan belajar atau buku yang memadai. Hal yang menjadi permasalahan adalah banyak sekali siswa yang tidak memiliki buku pelajaran yang memadai untuk digunakan. Agar bisa mengoptimalkan proses belajar, siswa membutuhkan buku, pelajaran, lembar latihan, dan berbagai fasilitas lain yang bisa membantu aktivitas belajar. Untuk penyelesaian masalahnya, yang pertama, meningkatkan mutu pendidik dengan cara pendidikan dan pelatihan seperti PPG atau program profesi guru dengan beberapa workshop dan lain-lain. Yang kedua, mengajukan surat ke pemerintah agar mengirimkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan ruang kelas agar pendidikan dapat berkembang dan tercapai tujuan pendidikan tersebut. Yang ketiga, adanya bantuan negara atau pemerintah seperti dana BOS, beasiswa, dan lain-lain. Yang keempat, menyediakan buku pelajaran gratis yang bisa digunakan oleh para siswa dan guru. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.